Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan dugaan TPPU atau tindak pidana pencucian uang yang dugaan ini disampaikan dari Ketua National Corruption Watch atau NCW, Hanifah Sutrisna ke salah satu artis besar di Indonesia adalah Raffi Ahmad. Nah, di keterangan terbarunya, Hanifah ini sekarang sudah lebih spesifik ya. Ada nama yang sudah mau disebutkan di sini yang dikatakan bahwa ini adalah awal bagaimana ia mendapatkan data dan juga dugaan bahwa Raffi Ahmad adalah artis yang dititipkan sejumlah dana yang nilainya itu bukan lagi miliar tetapi sudah mencapai triliunan rupiah. Nah, awalnya menurut Hanifah adalah terdakwa itu artinya dia sudah. Apakah sekarang masih dalam proses pengadilan? Kalau dia masih menjadi tersangka kan artinya masih dalam proses kepolisian. Kalau sudah terdakwa berarti masih dalam persidangan. Apakah sudah menjadi narapidana? Ini juga kalau sudah diputuskan. Ini juga masih teka-teki. Kalau dikatakan dari Hanifah adalah terdakwa, berarti saat ini orang yang mengaku menempatkan uang ratusan miliar rupiah ke Raffi Ahmad dugaannya dan katanya Raffi Ahmad nggak bisa dihubungi lagi, ini berarti prosesnya sedang berjalan di pengadilan. Karena Hanifah Sutrisna, ketua dari NCW ini mengatakan terdakwa dalam wawancaranya. Nah, kemudian Raffi Ahmad pun juga sudah memberikan klarifikasi. Klarifikasinya Raffi membantah, ini kan bukan kali pertama ya. Dulu juga waktu kasus mantan pegawai pajak, Alun ya, itu juga dia sudah memberikan klarifikasi A, B, C, dan D. Dan ini pun kembali. Tapi kata Raffi, dia kelihatan cukup senyum-senyum dalam memberikan keterangannya, khasnya seorang Raffi Ahmad. Tetapi nggak bisa dipungkiri, aku ngelihat dari bahasa tubuhnya, dia tuh walaupun terlihat santai dan juga senyum, ini adalah salah satu contoh dari teori dekonstruktif. Apa yang berusaha ditunjukkan justru adalah kebalikannya. Kalau seseorang menunjukkan selalu bahagia dan ceria, tapi sebenarnya di balik itu dia tuh emosi dan juga kesal. Apakah ini juga yang dilakukan oleh Raffi Ahmad? Dia sebenarnya sudah sangat kesal sekali, tetapi dia hanya ya menjaga agar tidak terjadi emosi yang berlebihan. Dia menutupinya dengan senyum yang selalu seperti itu. Nah, Raffi bilang bahwa untuk kali ini saya angkat bicara karena fitnahnya sudah keterlaluan. Bahkan menurut dia, kantor saya saja itu masih menyicil loh sampai sekarang. Raffi pun juga mengungkapkan bahwa saya itu bekerja menjadi artis ataupun selebriti sejak usia saya 13 tahun. Udah lama loh saya itu kerja, bahkan banyak fansnya dari Raffi Ahmad yang komentar di YouTube atau sosial mediaku lainnya di Instagram juga paling banyak yang bilang, Raffi itu sehari tidur cuma 3 jam, 4 jam. Wajar aja kalau dia kaya raya. Oke, untuk bagian ini kita nggak bisa pungkiri Raffi Ahmad adalah sosok yang terkenal dengan kerja kerasnya. Tetapi seberapa kerja keraskah seseorang yang bisa ngebuat dia menurut Hanifah ini punya uang triliunan rupiah. Kenapa seperti itu? Catatan dari National Corruption Watch, Hanifah ini profilnya dia menjadi ketua NCW itu sejak tahun 2022 kalau aku cek. Dia mengatakan bahwa ada kenaikan harta yang dimiliki oleh Raffi Ahmad itu 5 tahun, antara 5 sampai 6 tahun, kenaikan itu sangat dahsyat sekali mencapai triliunan rupiah. Nah, ini kan dari Hanifah doang ya statementnya. Kita pengen tahu sebenarnya kalau di perpajakan berapa sih harta Raffi itu yang benar-benar tercatat, asalkan pajak tersebut beneran data-datanya tidak ada dugaan manipulasi gitu. Nah, ini bisa dijawab sebenarnya sama Raffi Ahmad, ya tapi kan nggak fair juga, ngapain aja aku harus nunjukin semua hartaku dan sebagainya, takutnya malah nanti ada beberapa harta yang memang tidak ya, itu kan hak pribadi ya nantinya kena pajak dan sebagainya, mungkin ya you know lah, ada isu yang lain lagi, dan itu juga bukan kewajiban dari Raffi Ahmad untuk memaparkan harta yang dia miliki di media sosial ataupun juga di media massa. Tetapi yang dikatakan di sini bahwa ini kan sudah terdakwa nih, karena laporannya ini sudah banyak. Salah satunya adalah dari seorang terdakwa ini yang mengaku dia ini menempatkan uang ratusan miliar rupiah ke Raffi Ahmad, tapi sekarang nggak bisa dihubungin lagi. Terus Hanifah bilang, saya itu minta izin, katanya waktu diwawancara di TV ini. Saya itu minta izin untuk mengungkap identitas, tetapi pelakunya bilangnya, terdakwanya nggak mau karena nanti efeknya adalah hukuman dia akan jauh lebih berat.
itu uang kejahatan dan nggak mungkin kembali. Nah, dia juga masih ada harapan bahwa uangnya itu bisa kembali. Tetapi kalau aku ngelihat dari banyak hal ya, ini kan sudah ada laporan ya, laporan dan juga viral gitu. Siapa sih yang seharusnya menangani kasus ini? Ya PPATK ya, harusnya masuk ke dalam, KPK juga harus masuk ke dalam penyidikan dan juga penyelidikan lebih lanjut. Karena misalnya kayak kasusnya Aiman yang presenter dan juga wartawan Indonesia, dia pun mengeluarkan sesuatu hal, kemudian pun HP-nya disita dan semuanya dicek untuk mengetahui siapakah sumber yang dia mendapatkan data tersebut. Nah, apakah ini tidak bisa dilakukan juga oleh pihak kepolisian ataupun terkait? Dicoba aja diperiksa nih Hanifah Sutrisna. Siapa sih orang yang memberikan informasi ini lewat HP-nya, lewat laptopnya, sosial medianya? Karena kan itu bisa menjadi petunjuk siapa yang memberikan informasi ini. Karena ini sudah viral kemana-mana. Di sisi lain, memang kalau ini adalah fitnah, ini bisa merugikan banget seorang Raffi Ahmad. Tetapi kalau memang ini adalah fakta, masyarakat Indonesia yang akan diuntungkan karena nilainya menurut Hanifah itu bukan lagi ratusan miliar itu hanyalah dari salah satu sumbernya yang menjadi terdakwa ini, tetapi dari hitung-hitungan timnya itu nilainya sudah triliunan rupiah. Nah, kita lihat nanti ya. Terus Raffi Ahmad juga bilang bahwa Allah pasti tidak akan tidur, semua ini akan terbalik ya. Ini efek sudah mungkin dia kesal ya dengan dugaan-dugaan yang disampaikan dari Hanifah Sutrisna ini. Terus juga dia mengatakan, ini menurut saya sih kata Raffi, ya mungkin gara-gara saya mendukung menjadi tim sesnya capres, cawapres tertentu, ada yang tidak suka, makanya ini diangkat-angkat. Ya ada dua sisi. Di satu sisi mengatakan bahwa betul, karena ada yang nggak suka, efeknya adalah kalau Raffi Ahmad nanti dia berhasil ditumbangkan gitu kan ya, itu nanti akan membuat salah satu pasangan capres akan kehilangan banyak suara. Karena selama ini juga banyak orang Indonesia kan tipikalnya itu sebagian ya, yang mereka tuh nggak ngerti mau milih pasangan capres mana, yang penting adalah saya lihat idola saya. Kalau idola saya milih A, ya udah saya ngikut aja. Itu masih banyak terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan angkanya nggak banyak ya. Kita harus memilih sesuai dengan hati nurani kita. Nah, tetapi di sisi lain yang mengatakan bahwa loh kenapa harus diikutkan dengan capres gitu? Ya harusnya kan ini sudah lama diperiksanya, karena menurut ketua NCW ini kan bilang ini sudah ada temuannya itu indikasi sejak 8 bulan yang lalu. Dan ada beberapa hal yang sudah aku bahas di video pertama mengenai ini, kalian bisa tonton aja agar aku tidak mengulanginya. Nah, kemudian juga ada dugaan skema Ponzi, katanya. Skema Ponzi, aku nggak tahu namanya apa, Fahrenheit seperti itu, tapi Ponzi itu adalah sebuah istilah ya, yang kayak zaman dulu tuh, oknum-oknum di multi level marketing, oknum ya. Biasanya mereka tuh kayak Ponzi itu adalah ada yang meminjamkan uang, kemudian modelnya investasi gitu, nanti bawah-bawahnya lagi akan pinjam uang, tapi uangnya itu tidak dibuat investasi, tidak dibuat real usaha, tetapi hanya gali lubang, tutup lubang. Misalnya, yang A punya anggota B dan C. Nah, A ini mendapatkan keuntungan dari A dan juga B, nanti B ini akan nyari ke bawah-bawah lagi. Itu adalah secara singkat mengenai skema Ponzi tersebut. Tetapi kan kalau kita lihat dari bisnisnya Raffi Ahmad tuh juga artis yang papan atas di Indonesia. Penghasilannya dari 8 usaha yang dia miliki itu juga termasuk yang tidak main-main. Tetapi dikatakan dari Hanifah begini, kita lihat deh orang-orang bisnismen yang sukses di Indonesia, misalnya ya banyaklah nama-nama yang kalian tahu gitu. Sandiaga Uno salah satunya. Apakah mungkin Sandiaga Uno itu bisa mendapatkan triliunan dalam waktu hanya 5-6 tahun. Nah, spesifiknya Hanifah ini adalah menyebutkan angka 5-6 tahun setelah Raffi Ahmad itu ya selesai dari kasusnya yang dulu yang mengenai BNN tersebut. Karena juga gini ya, kalau Raffi kan bilang bahwa aku itu berkarir sejak usia 13 tahun. Betul, setiap orang tuh pasti punya starting karirnya masing-masing, tetapi kan baru Raffi Ahmad itu menjadi artis besar, itu pun juga kan nggak dari 13 tahun ya, dan pada saat dia jadi artis besar pun, apakah dia sudah punya 1 triliun gitu misalnya. 1 triliun itu sekitar berapa itu? 1.000 miliar loh teman-teman. Ya kita ngelihat adalah angkanya sih, kalau udah ngomongin angka, ya kita pengen tahu sebenarnya datanya.
KPK mungkin atau PPATK bisa masuk di sini. Sebenarnya total hartanya Raffi Ahmad itu ada berapa? Dicek aja. Kita lihat nanti pajaknya yang dia bayar itu berapa. Kemudian penghasilan dia yang katanya sehari itu ratusan juta rupiah, ya dihitung aja dalam waktu 5 tahun tersebut, dikurangin pengeluaran, dikurangin pajak, apakah sisanya sekitar lebih dari 1 triliun rupiah. Kalau ternyata hitung-hitungannya masuk akal, berarti ini adalah fitnah. Tetapi kalau ternyata tidak seperti itu, nah uang-uang ini dari mana? Apakah dugaannya adalah dari para koruptor di Indonesia yang berusaha mencuci uang di sana? Caranya mencuci uang seperti apa sih? Cara mencuci uangnya secara singkatnya adalah, kalau aku lihat perkembangan di Indonesia, para koruptor itu akan naruh uang nih di sejumlah orang gitu, yang dianggapnya bisa muterin dia uang, akan dibuatkan sebuah usaha, nanti kalau sudah 2 atau sampai 5 tahun, usahanya tutup, ataupun juga dibangkrutin, ataupun juga sukses, itu cerita lain lagi. Dari situ nanti, uang yang distorkan para koruptor tersebut harus dikembalikan lagi oleh si investor tersebut. Karena apa? Karena para koruptor tersebut butuh sumber dananya nanti, itu dari mana? Nanti ada pajaknya, Bapak dapat dana misalnya 100 miliar dari mana? Oh, saya waktu itu bergabung investasi di salah satu artis, ini buktinya ada jejak digital, viral kemana-mana. Oh, pajaknya bilang, oke, berarti ini adalah harta yang legal, bukan dari tindakan korupsi ataupun juga kejahatan yang lain. Itu adalah secara singkat bagaimana cara mencuci uang di Indonesia, walaupun ini tidak bisa dilakukan dalam waktu setahun ataupun 2 tahun, kayaknya minimal sih 3 tahun, 4 tahun ya, karena ada jedanya. Makanya kalau kalian lihat sekarang, ada banyak orang-orang kaya baru di Indonesia, tetapi kita nggak tahu penghasilan utamanya dari mana. Banyak yang curiga ke arah sana juga, kan masyarakat kita juga nggak bodoh-bodoh amat sekarang. Udah pada melek teknologi. Oke, mengenai bagian ini teman-teman, kita akan coba nantikan perkembangannya seperti apa. Apakah dari Ketua National Corruption Watch ini berani membuka nama yang memberikan datanya tersebut, karena kan harusnya ini ada kepentingan masyarakat gitu, harusnya KPK ataupun juga dari lembaga terkait bisa memaksa Hanifah Sutrisna menyebutkan siapakah yang memberikan informasi tersebut, dan di sini bisa diketahui apakah ini fitnah ataukah fakta. Menurut kalian, apa yang sedang terjadi? Apakah ini adalah efek karena Raffi Ahmad sedang menjadi salah satu tim sesnya pasangan capres dan juga cawapres? Ataukah ini murni karena pengaduan dari masyarakat menurut Hanifah yang mencurigai ada banyak transaksi yang sangat unik di ratusan rekening yang dugaannya dimiliki oleh Raffi Ahmad? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.